Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas tips and trick seputar sepeda motor terbaru. Maksudnya gimana? Jadi gini, banyak yang nanya ke gue, bang, lu kan punya motor NMAX baru tuh bang. Nah, ada tips and tricknya nggak saat masa in-rain? Jadi gini, gimana caranya in-rain motor yang baru, yang baik dan benar? Oh yoi. Jadi intinya gue di sini pengen ngasih tahu ya berbagai macam tips lah, supaya saat kita menerima motor baru saat in-rain tuh motor jadi lebih awet, lebih tarikannya juga lebih enak, ya kan? Jadi gue ya berdasarkan ya yang gue baca-baca segala macam, makanya gue tuangkin di YouTube gue ini, siapa tahu bisa bermanfaat nih. Gampangnya tuh banyak yang nanya juga sih, bang, cara in-rain motor yang bagus tuh seperti apa? Oke, kita akan bahas pelan-pelan di sini. Jadi tuh gini, ya banyak nih dulu tuh gampangnya tuh motor-motor zaman dulu tuh banyak yang bilang kalau seandainya tuh motor tuh nggak usah terlalu dipelanin, langsung digeber aja biar tarikannya tuh enak. Nah itu ada yang bilang seperti itu. Ada juga bilang kalau motor baru itu nggak boleh buat boncengan. Nah, ada yang bilang seperti itu tuh kalau di zaman-zaman dulu tuh. Nah kira-kira itu bener apa enggak? Nah kita akan bahas di era modern ini. Jadi berbeda nih, karena apa? Mesin di era modern sama mesin di era dulu tuh berbeda. Kenapa bisa berbeda begitu? Nah, mesin di era modern memang berbeda dengan mesin lawas. Nah, engine sekarang dibuat sangat presisi sehingga diklaim tetap aman saat, ya kan? Jadi itu saat kita geber walaupun statusnya masih di in-rain baru turun dari dealer, jadi sangat aman untuk digeber. Tapi ya itu dia, kita harus juga lihat petunjuknya juga. Jadi jangan heran kalau treatment yaitu beda juga di masa yang dulu sama yang masa yang sekarang. Jadi banyak yang melarang motor tuh untuk ya kalau dulu tuh memang nggak boleh boncengan lah, nggak boleh digeber lah, nah gitu. Nah, jadi gini, kalau mengacu dari klaim pabrikan, kita mengacu dari klaim pabrikan nih. Konon mesin sekarang tidak perlu ada treatment khusus. Jadi mau sampean pakai boncengan, mau digeber itu nggak masalah. Jadi karena itu dia, karena engine itu dibuat lebih presisi, sangat presisi lah pokoknya dibandingkan motor dulu. Tapi kalau sampean membuka buku petunjuk pasti akan menemukan pengaturan putaran mesin agar jangan terlalu tinggi. Jadi ada di situ, ada di buku petunjuk. Gampangnya tuh ada tipsnya tuh, jangan terlalu digeber terlalu tinggi. Artinya jangan digeber melebihi 7000 rpm atau 8000 rpm di 500 km pertama. Nah itu dia, dari 0 sampai ke 500 sebaiknya jangan digeber melebihi 7000 rpm atau melebihi 8000 rpm. Jadi di luar sana ada pendapat lain juga sih, menggeber mesin tuh lebih baik. Jadi ya itu dia, menurut mereka tuh metode ini disebut sebagai Italian tune up. Jadi geber aja bro, biar nanti mesinnya nggak lemot, kata gitu ya kan. Cuman kalau mau biar mesin lebih awet, durability lebih awet, baiknya sih ngikutin buku petunjuk aja. Jadi 0 sampai 500 km jangan melebihi 7000 atau 8000 rpm. Oke. Jadi memang agak rancu sih gampangnya metode dulu sama sekarang. Namun jika meletakkan kembali pada unsur-unsur dasar logam atau metal, tentu saja ada baiknya kita tetap menggunakan rambu-rambu di atas buku petunjuk. Nah, dan inilah in-rain yang benar berdasarkan beberapa kumpulan informasi orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pertama nih. Nah, untuk pertama, jaga RPM pada 500 km pertama. Jadi dari 0 sampai 500 harus dijaga nih RPM. Di rentang ini seluruh komponen tuh masih aus, gampangnya itu masih baru gitu kan, masih ada gesekan gitulah. Jadi permukaan logam belum duduk pada tempatnya dan masih kasar. Oleh karena itu, ada baiknya RPM dijaga jangan sampai mentok gas. Kencang boleh, namun kita diurut tuh caranya tuh, jangan langsung digeber. Kencang boleh, cuman diurut aja, jangan main geber-geber gitu. Kalau digas mentok, dikhawatirkan komponen akan mengalami stres berlebihan. Ibarat tuh fase pada 500 km pertama, permukaan kasar logam akan terkikis ketika tiap komponen bergesekan. Yaitu dia, makanya ada gram-gram. Jadi kalau di sini tuh kalau ganti oli pertama tuh ada gram-gramannya gitu. Nah itu dia, mesin yang bergesekan seperti itu. Itulah kenapa wajib untuk servis 500 km pertama untuk membuang gram-gram partikel logam hasil kikisan metal. Itu dia fungsinya tuh seperti itu. Kalau memang udah 500 km kita harus ganti oli segala macam karena ada gram-graman yang harus dibuang. Itu yang pertama, penting kan, bagus juga sih. Nah, oke, yang kedua, untuk pasca servis 500 km pertama. Jadi setelah 500 nih,
Di fase ini sampean sudah lebih bebas nih. Seluruh permukaan lapisan logam sudah terbentuk, dan biasanya kalau dibongkar permukaan tuh udah licin, udah bagus lah ya, udah presisi. Nah di sini sampean boleh menggunakan secara normal. RPM sudah nggak banyak aturan dan bebas, mau digeber kayak mau apa kayak udah agak lumayan nggak apa-apa gitu maksudnya. Namun mencekik hingga limiter tuh jangan juga sih, jangan terlalu mentok di gas. Secara pribadi belum menyarankan nih, biarlah semua berjalan hingga masa servis kedua. Intinya poinnya apa? Poinnya jangan gampangnya boleh lebih dari 8.000, cuman jangan sampai dimentok di full RPM lah. Nah itu nggak bagus buat durability mesinnya tuh, keawetannya jadi berkurang. Oke, nomor poin ketiga nih, pasca servis kedua nih. Nah servis kedua nih, nah di fase ini sampean wis bebas tanpa syarat. Mau digeber kayak kuda lumping kek, main gas hingga mentok di limiter nggak masalah, pokoknya tuh udah boleh diapain aja. Biasanya sih di angka 2.500 km. Jadi kalau udah 2.500 km udah bebas nih. Gampangnya tuh metode yang 2 di atas gampangnya sudah dilewati, tinggal geber aja. Karena itu dia, komponen engine sudah duduk pada tempatnya. Tapi tetap kita harus safety riding, jangan main geber aja ya gak, disekolahin nih tangannya. Oke, jadi itulah beberapa cara inrayat motor baru yang tepat, yang baik dan benar menurut ahlinya ahli, intinya inti core of the core. Kayak pandul ini. Jadi mungkin banyak mengatakan mending geber langsung, nggak usah dimanja, alias model Italian tune up. Ya itu dia, banyak yang bilang begitu. Ya nggak salah juga sih, cuman tetap aja disarankan ya kan, sebab bisa merugikan durability engine. Jadi yaitu keawetannya juga jadi berkurang kalau main geber aja tuh. Jadi performa mesin memang lebih ngacir, pastinya tuh lebih ngacir karena udah biasa digeber kan. Tapi keaweten komponen umumnya tuh lebih pendek. Setelah 2.500 km, jadi nggak apa-apa, monggo digeber-geber nggak apa-apa. Intinya udah ngelewatin 2.500 km. Oke. Kalau sampean nggak mau ngikutin saran di atas, yang memang nggak rugi itu tergantung ya. Itu kan gampangannya tuh apa namanya ya pilihan lah ya, mau digeber langsung mau enggak ya itu pilihan teman-teman sendiri ya kan, itu bebas. Oke, jadi keausan yang ditimbulkan baru akan terasa setelah beberapa puluhan kilometer. Namun kalau sampean ingin mesin motor prima, awet ya kan, hingga berusia tahunan, ada baiknya mengikuti step-step yang gue bilang tadi, ada 3 poin itu. Jadi nggak akan rugi lah ya. Semua pilihan tergantung teman-teman lah. Oke, semoga bisa bermanfaat informasinya mengenai seputar inrayat motor terbaru ya kan. Kan banyak juga tuh yang nanya, bang gimana bang inrayat motor yang baru nih, gue baru beli nih, jadi yang biar supaya mesin tuh awet, performa juga mantap ya kan. Jadi nggak banyak yang jangka waktu panjang kita tuh bisa pakai gitu. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Oke, sama kunjungi juga playlist YouTube gua, di situ banyak sih tips and trik seputar sepeda motor, ada NMAX, ada Aerox, ada EDV. Nah, oh ya buat teman-teman yang lain kalau memang ada saran kira-kira gue bikin konten apa lagi, tips and trik apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Karena ya kalau kalian ada yang request, ya kalau memang gue bisa pasti gue akan bikin videonya gitu. Oh ya sama juga kalau ada yang mau motornya mau gue upload di YouTube gue, ya kayak seperti motor-motor yang lain yang udah gue pernah gue upload, langsung WhatsApp gue aja, nanti WhatsAppnya gue taruh di deskripsi. Oh ya, informasi aja nih kalau masalah oli ya kan. Kalau masalah oli kan kadang, bang oli apa yang bagus nih bang. Nah kalau masalah oli itu sebenarnya oli apa aja tuh bagus, yang penting apa, yaitu dia masa penggantiannya tuh, masa penggantian berkalanya tuh diperhatikan baik-baik. Karena apa, itu juga bisa membuat mesin awet enggaknya. Nah saran dari pabrikan tuh sekitar 2000 km aja. Ya bagusnya sih jangan sampai 2000, cuman 2000 juga udah nggak masalah sih, maksudnya tuh masih standar lah ya. Kalau gue pribadi sih dari 1500 sampai 2000. Nah kalau motor baru itu dia sebelum 500 tuh harus diganti olinya, itu wajib malah hukumnya, karena banyak gram-graman yang terkikis di situ. Nah setelahnya baru tuh di 1000 km. Nah setelahnya lagi ke 3 bulan yang pertama baru di 2000 km hingga ke sana saat sudah lama lah ya. Nah itu dia, pertama 500 km, oli kedua 1000,
oli ketika baru udah tuh 2000 atau 3000 tuh terserah sampean. Yang penting intinya semakin cepat ganti oli ya semakin bagus tuh mesin gitu. Dan juga jangan sering digeber di RPM tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.